Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan materi sistem perbankan yang sehat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Faisal, NPM 22 10297. Saya Melia Safitri dengan NPM 221421. Saya Fata Pramudianti dengan NPM 22146. Nah, sebelumnya, di sini saya akan memaparkan terkait pendahuluan. Sistem perbankan yang sehat merupakan pilar penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Ketika sistem perbankan berjalan dengan baik, maka akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Ciri-ciri perbankan yang sehat. Yang pertama ada permodalan yang kuat. Yang kedua, kualitas aset yang baik. Yang ketiga, manajemen yang kompeten. Yang keempat, earning yang cukup. Yang kelima, likuiditas yang tinggi. Dan yang keenam, sensitivitas terhadap resiko yang tinggi. Dampak positif yang dapat dirasakan Indonesia jika memiliki sistem perbankan yang sehat. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Peningkatan penyaluran kredit. Bank yang sehat dapat menyalurkan kredit secara lebih optimal kepada masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini akan mendorong peningkatan investasi, konsumsi, dan produksi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat dengan akses kredit yang lebih mudah. Daya beli masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendukung UMKM. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia akan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah sehingga dapat berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, mencegah krisis keuangan. Sistem perbankan yang sehat akan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, sehingga dapat mencegah terjadinya krisis keuangan yang berdampak luas. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor. Investor baik domestik maupun asing akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika sistem perbankan dinilai sehat dan stabil. Yang ketiga, inklusi keuangan. Peningkatan akses keuangan, sistem perbankan yang sehat akan berupaya meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat di daerah terpencil. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Mendukung proyek infrastruktur, bank-bank yang sehat dapat memberikan pendanaan yang cukup untuk proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pendapatan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan akses keuangan yang lebih luas. Pendapatan masyarakat akan meningkat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan pendapat akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang lebih baik. Ada beberapa jenis regulasi yang mendukung sistem perbankan yang sehat. Yang pertama ada regulasi permodalan. Rasio kecukupan modal atau CAR menentukan persentase modal yang harus dimiliki bank sebagai bantalan terhadap risiko kerugian. Standar akuntansi menjamin transparansi laporan keuangan bank dan konsistensi dalam pengukuran kinerja. Yang kedua ada regulasi likuiditas. Rasio likuiditas memastikan bank memiliki cukup dana tunai atau aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengelola aset membatasi jenis aset yang dapat dimiliki bank dan menentukan bobot risiko masing-masing aset. Yang ketiga ada regulasi pengawasan. Pengawasan berkala, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja bank. Laporan keuangan, bank wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK. Pemeriksaan khusus, OJK dapat melakukan pemeriksaan khusus jika ada indikasi pelanggaran atau masalah serius. Yang keempat ada regulasi tata kelola perusahaan. Prinsip good governance, bank harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi,
akuntabilitas, dan independensi Dewan Komisaris. POJK nomor 12 tahun 2016 tentang konsentrasi risiko kredit, POJK nomor 7 tahun 2018 tentang pengelola risiko likuiditas, POJK nomor 11 tahun 2020 tentang penilaian kesehatan bank. Selanjutnya ada opini. Menurut kelompok kami, sistem perbankan yang sehat itu sangat perlu. Karena apabila bank yang sehat akan berdampak bagi perekonomian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, karena sistem bank yang sehat itu dapat meningkatkan dampak yang baik bagi perekonomian. Yang terakhir ada kesimpulan. Regulasi baik adalah kunci untuk membangun sistem perbankan yang sehat dan kuat. Dengan adanya regulasi yang memadai, bank dapat beroperasi secara efisien dan efektif, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.